Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sekar Maulida dan juga ada teman-teman saya nantinya yang akan menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan akan memberitahu mengenai rumah adat, suku, dan bahasa dari daerah Aceh dan Jawa Tengah. Di anggota kelompok ini yang pertama ada Rafael, yang kedua ada Raffi, yang ketiga ada Sekar, yang keempat ada Talita, kelima ada Zahra, dan yang keenam ada Zaskia. Dalam video ini, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua kami akan memberitahu mengenai rumah adat, bahasa, dan suku, dan yang terakhir ada kesimpulan. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang jika dipisahkan menjadi Bhinneka memiliki makna ragam atau beraneka. Tunggal adalah satu dan Ika adalah itu, sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan Putantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Sejarah singkat, Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI sekitar 2,5 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam rencana Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Pancasila. Lambang Negara Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Lambang Negara Garuda Pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna, yaitu dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk, suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lain, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, common denominator. Yang kedua, tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Ketiga, sifatnya universal dan menyeluruh. Yang keempat, bersifat konvergen. Dan yang kelima, pluralistik dan multikultural. Waktu ini lagi-lagi terjadi permasalahan di negeri ini. Hal ini tentu menyangkut perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Harus diakui bahwasanya perpindahan ibu kota baru ini menyebabkan sejumlah masalah pro dan kontra. Didi Mulyadi, sosok mantan kader PKS dan kawan-kawannya tidak terluput dari masalah ini. Lagi-lagi rasisme, intoleransi dan sikap tidak manusiawi dilakukan oleh Mulyadi dan kawan-kawan. Didi Mulyadi dan kawan-kawan diketahui telah menghina warga masyarakat Kalimantan yang juga merupakan bagian masyarakat Indonesia. Hal ini tentu sikap kontranya mengenai perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan. Sikapnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia Dayak bukanlah sikap yang manusiawi. Salah satu perkataannya adalah bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Oleh karena itu, Mulyadi dan kawan-kawan secara hukum dan moral telah melanggar hak asasi manusia. Maka Mulyadi dan kawan-kawan telah melanggar hukum pelaku rasisme dan intoleransi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis terutama pada pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Masalah yang sering terjadi adalah merasa dirinya paling benar adalah salah satu sifat yang dapat memecah belah persatuan dan terus-menerus akan menjadi pemicu lahirnya konflik baru di dalam negeri. Karena sifat egois tersebut cenderung memandang pendapat atau perbedaan yang ada pada orang lain tidak lebih baik darinya dan melupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Solusinya adalah cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui mengimplementasikan Pancasila. Selain itu juga mengimplementasikan Sumpah Pemuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa, persatuan dan kesatuan Indonesia disebut dalam sila ketiga. Dalam Sumpah Pemuda juga berisikan janji putra dan putri Indonesia yang bertumpah darah satu, yaitu Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Dan di sini ada penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Yang kedua, tidak membuat ujaran kebencian di media sosial. Yang ketiga, bermusyawarah untuk membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, tidak menghalangi orang lain beribadah menurut agama masing-masing. Yang kelima, ada saling menjaga ketertiban umum. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketujuh, menghargai budaya dan bahasa daerah orang lain. Yang kedelapan, mendamaikan warga yang bersengketa. Kesembilan,
mencegah perpecahan dan permusuhan karena perbedaan suku, dan yang terakhir ada tidak membeda-bedakan status sosial dalam bergaul. Hubungan apa sih yang terjadi antara Bhinneka Tunggal Ika dengan adat? Hubungan ini terjadi karena moto yang digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural dan sosial kultural dibangun di atas keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyanyikan lagu daerah Aceh yaitu Bungong Jempa dan Jawa Tengah yaitu Perahu Layar.
Esok tumandang nyambut gawe. Saya Sekar Maulida Nisa Putri, absen 29. Saya Saskia Lodesta, absen 32. Saya Sarah Sabrina Alkanita, absen 31. Saya Talita Ida Caharingom, absen 30. Saya Rafael Bisobar dari absen 27. Dan ada satu teman kami yang tidak bisa mengikuti dan tidak bisa masuk ke dalam frame dikarenakan ada kepentingan yang bernama Raffi Oktanino Ramadan, absen 28. Bunga jempa megah di Aceh. Bunga talabe indah lagoina. Bunga jempa megah di Aceh. Bunga talabe indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah. Ungau si ular indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah. Ungau si ular indah lagoina. Lam sinar bulan angin berayon. Lurang mesuson yang malam-malam. Lam sinar bulan angin berayon. Lurang mesuson yang malam-malam. Bukit dan bube menyuta tepung. Rempah dan harong si bunga jempa. Bukit dan bube menyuta tepung. Rempah dan harong si bunga jempa. Bunga jempa megah di Aceh. Bunga talabe indah lagoina. Bunga jempa megah di Aceh. Bunga talabe indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah. Ungau si ular indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah. Ungau si ular indah lagoina. Kedua ada rumah adat, pakaian, dan bahasa. Rumah adat Jawa Tengah. Salah satu rumah adat Jawa Tengah yang paling terkenal adalah Rumah Joglo. Rumah ini merupakan bentuk bangunan yang lebih sempurna dari bangunan rumah-rumah sebelumnya. Ukuran bangunan Rumah Joglo juga lebih besar dari rumah panggung P, kampung, dan limasan. Selanjutnya ada pakaian adat dari Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah, kebaya. Ini dulunya hanya digunakan untuk para kaum bangsawan dan keluarga penting dalam acara-acara khusus saja. Tapi karena seiring dari perkembangan zaman, maka kebaya juga bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada rumah adat dari daerah Aceh, rumah adat suku Aceh. Rumah adat suku Aceh bernama Rumo Aceh. Rumo Aceh merupakan rumah panggung yang memiliki 3 bagian. Setiap rumah memiliki ruang utama. Jumlah ruang yang dimiliki tergantung kemampuan dan kebutuhan masyarakatnya. Yang terakhir ada pakaian adat dari Aceh.
Pakaian adat Aceh bernama ule balang. Pakaian untuk pria disebut baju linto baro, sedangkan pakaian untuk wanitanya disebut daro baro. Dahulu, pakaian ini digunakan oleh para sultan maupun pembesar kerajaan. Saat ini, pakaian tersebut kerap digunakan sebagai busana pengantin. Bahasa daerah. Bahasa daerah Aceh, suku Aceh menggunakan bahasa daerah yang bernama Bahasa Aceh Camik. Bahasa tersebut merupakan hasil percabangan dari bahasa Melayu, Polinesia, dan Austronesia. Sedangkan kosakata banyak menyerap bahasa Arab. Bahasa daerah dari Jawa Tengah, bahasa resmi instansi pemerintah di Jawa Tengah adalah Bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat 2 bahasa daerah di Jawa Tengah. Kedua bahasa tersebut adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda. Sebagian besar masyarakat menggunakan bahasa Jawa untuk kegiatan sehari-harinya. Yang terakhir, kesimpulan dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah meskipun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda, namun keseluruhannya tetap merupakan satu kesatuan.